Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resvika Dwi Manisti, NIM 2022 51120. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Desa Bedingin Blora. Yang pertama ada pendahuluan. Informasi sangat penting bagi setiap individu atau lembaga pemerintah untuk membuat keputusan, mengingat pesatnya peredaran Mengingat pesatnya peredaran informasi di dunia, setiap institusi pemerintah diharapkan mampu dengan cepat dan akurat menyampaikan semua informasi yang diterima dan dimilikinya, serta menemukan dan memberikan solusi dengan masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan layanan publik menjadi salah satu bagian dalam penerimaan informasi bagi pemerintah-pemerintah. Salah satunya, layanan publik yang dapat diterapkan dan mendukung kinerja pemerintah adalah dengan adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan merupakan sarana untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dari aspek kepentingan penerima pelayanan masyarakat, yang merupakan sarana menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dengan demikian, pemerintah perlu melihat dari kualitas pelayanan yang diberikan. Penyelenggaraan terhadap masyarakat merupakan sebuah aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur agar kehidupan bersama berjalan dengan baik dan memberi kenyamanan bagi setiap warga negara, serta merupakan sebagai pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta mewujudkan dan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas serta memiliki nilai yang berguna bagi masyarakat. Desa Bedingin merupakan salah satu desa yang tingkat pelayanan masyarakatnya tergolong masih menggunakan cara manual atau kurang cepat dalam merespon suatu pengajuan. Untuk itu, maka dibuatlah laporan yang berjudul Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Desa Bedingin Blora agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi tingkat pelayanan masyarakat yang masih lama. Yang kedua adalah bagaimana proses perancangan program. Adapun batasan masalah yang akan dibahas, yaitu laporan ini hanya dibuat berdasarkan studi literatur yang diambil dari berbagai jurnal yang telah penulis cari. Maka dari itu, laporan ini hanya membahas tentang perencanaan program serta hasilnya yang didapat dari berbagai kumpulan jurnal tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mengatasi tingkat pelayanan masyarakat agar lebih cepat. Yang kedua adalah untuk mengetahui proses perancangan program. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari makalah ini yaitu dapat menambah pengetahuan atau wawasan baru tentang program yang dibuat, serta dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya kita ke bab 2 yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Yang pertama ada jurnal atau penelitian, didapat dari 4 jurnal. Yang pertama adalah jurnal aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web di Kabupaten Bangkalan yang ditulis oleh Rina Lorenza, Yuni Indah Susilana Sari pada tahun 2020. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan Yurindra Sarwindah serta Devi Irawan pada tahun 2021 dengan judul Rancangan Prototipe Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Kantor Desa Berbasis Android. Selanjutnya ada penelitian dilakukan oleh Muhammad Alvin Muhtasim, Hengki Andra, serta Heri Prianto pada tahun 2020 dengan judul Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar POM Kota Pontianak berbasis mobile. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Medan Amplas berbasis website yang disusun oleh Yuda Sasena pada tahun 2021. Dari keempat jurnal tersebut, semuanya membahas tentang pengelolaan, pelayanan, pengaduan masyarakat. Selanjutnya ada landasan teori atau materi program.
Yang pertama ada waterfall. Waterfall adalah suatu model yang memberikan pendekatan sistematik dan berurutan bagi pengembangan perangkat lunak yang dimulai melalui proses analisis, desain, pengkodean, uji coba, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah sebuah basis data yang mengandung satu atau jumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris, dan setiap baris mengandung satu atau sejumlah tabel. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior sistem yang akan dibuat. Yang keempat ada analisis, yang merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam proses pengumpulan data, identifikasi, atau usulan pemecahan masalah dan analisis kebutuhan sistem yang difokuskan untuk pembuatan aplikasi. Yang terakhir ada desain atau perancangan, yaitu melakukan perancangan agar dapat menyediakan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini ditujukan pada Desa Bedingen, Todanan Blora dalam bulan Juni secara online. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Pada tahap analisis, peneliti mengkaji persoalan mendasar dan kemungkinan yang ada di lapangan dalam perancangan aplikasi layanan pengaduan masyarakat berbasis website dengan melakukan studi literatur yang berasal dari jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ada flowchart. Perancangan flowchart aplikasi pengaduan masyarakat digambarkan pada gambar di bawah ini. Pertama adalah mulai. Selanjutnya, masyarakat dapat melapor pengaduan. Selanjutnya, admin mengelola pengaduan tersebut. Terus, terdapat proses aduan masyarakat. Jika aduan itu ditanggapi, maka pihak berwenang menindaklanjuti pengaduan. Selanjutnya akan memunculkan informasi atau hasil kepada masyarakat jika sudah disetujui. Jika aduan tidak ditanggapi, maka proses akan menuju langsung ke hasil atau penolakan pengaduan yang masyarakat berikan. Setelah itu selesai. Selanjutnya ada perancangan. Perancangan dilakukan untuk mendokumentasikan aplikasi yang dibuat dan dapat mempermudah pembangunan aplikasi. Perancangan ini menggunakan metode waterfall yang digambarkan pada gambar di bawah ini. Ada analisa kebutuhan, flowchart, desain, use case, implementasi. Dalam gambar 2 ini, dijabarkan dengan adanya perancangan desain. Perancangan ini dibuat untuk memudahkan dalam membentuk konsep awal website. Penulis membuat rancangan tampilan antarmuka pada website seperti tampilan pada gambar 3 di bawah ini. Yang pertama ada masyarakat. Masyarakat sebagai pengirim aduan dan sebagai seorang yang mendapatkan laporan tindak lanjut. Selanjutnya ada web admin. Web admin di sini tugasnya adalah mengecek laporan serta memberikan laporan kepada pihak yang berwenang seperti camat, lurah, maupun yang lainnya. Selanjutnya ada pihak ketiga yaitu camat atau lurah dan sebagainya yang bertugas untuk meneruskan penyelesaian masalah serta mendapatkan laporan dari web admin. Di sini terdapat database untuk menyimpan data-data yang telah diisi oleh pengguna. Selain desain awal program, terdapat juga perancangan use case diagram seperti gambar berikut ini. Ini merupakan gambar use case diagram, di mana user atau masyarakat dapat melihat pengaduan, melihat berita, melihat akun, maupun membuat akun. Dalam proses akun, masyarakat dapat mengubah profil, mengubah password, terus login ke aplikasi, logout, menambahkan data. Selanjutnya ada admin yang dapat melihat data pengaduan, mengubah data pengaduan,
login web, logout web. Adapun super admin yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada use case diagram. User merupakan masyarakat desa yang nantinya dapat melakukan pengaduan masalah berdasarkan foto dan lokasi kejadian. Kemudian laporan pengaduan tersebut akan masuk ke website pengaduan admin yang berperan sebagai server dan hanya bisa diakses oleh pegawai kantor desa yang bertugas. Yang selanjutnya akan ditangani berdasarkan SOP kantor desa yang berlaku dan diberikan feedback kepada pengirim berita atau pelapor. Terdapat juga rancangan database aplikasi yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut merupakan database yang menggunakan MySQL. Selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi dilakukan berupa presentasi sistem saja. Presentasi meliputi penjelasan keseluruhan perancangan aplikasi yang berada dalam makalah ini. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dari aplikasi ini adalah sebuah program website yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memudahkan pengaduannya terhadap pemerintah seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah halaman login. Halaman login, halaman login ini berisi logo website, formulir login ke halaman utama, dan terdapat link registrasi bagi pengguna baru untuk mendapatkan akun yang terlihat seperti pada gambar 6. Ini merupakan link registrasi. Jika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna harus mendaftar terlebih dahulu pada menu daftar atau klik di sini. Pada tampilan daftar terdapat formulir pengisian data diri pengguna yang nantinya akan memberi akun untuk akses login pada halaman utama. Terlihat seperti gambar 7. Di sini terdapat isian data seperti nama lengkap, email, username, password, maupun pengulangan password. Setelah itu, tinggal klik daftar. Selanjutnya ada halaman utama. Setelah pengguna melakukan login maupun daftar akun, maka pengguna akan ditujukan kepada halaman utama atau beranda. Pada tampilan utama ini menampilkan beranda menu, seperti menu beranda, akun, kontak, dan ajukan aduan. Terlihat pada gambar 8. Pada halaman pengajuan aduan menampilkan formulir pengajuan kronologi kejadian seperti terlihat pada gambar 9. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara online lewat aplikasi. Setelah selesai menuliskan pengaduan pengguna, dapat menekan tombol kirim yang ada pada aplikasi. Setelah itu, proses pengaduan akan diproses oleh pihak admin dan pihak yang berwenang. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.